Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Utama dengan NIM F1D02310106. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma AES atau Advanced Encryption Standard sebagai salah satu metode kriptografi modern. Nah, di sini mari kita mulai dengan pengertian dari AES itu sendiri. AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi kunci simetris yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi data. Algoritma ini ditetapkan sebagai standar oleh NIST dalam dokumen FIFS 197. AES termasuk dalam kategori block chipper, yang berarti data diproses dalam blok dengan ukuran tetap, yaitu sebesar 128 bit. Selain itu, AES juga mendukung 3 jenis panjang kunci, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit, yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan. Baik, selanjutnya di sini adalah ada struktur dari AES, yang dimana di sini jumlah round dalam AES itu bergantung pada panjang kunci yang digunakan. Untuk kunci yang 128 bit itu menggunakan 10 round. Round itu putaran. Dan untuk jumlah round yang 192 bit itu menggunakan 12 round, dan yang terakhir 256 bit menggunakan 14 round. Selain itu, dalam AES juga terdapat konsep yang disebut state, yaitu representasi data dalam bentuk matriks berukuran 4x4 byte. State inilah nanti yang akan diproses dalam enkripsi berlangsung. Baik, selanjutnya di sini untuk diagram AES yang bagian enkripsinya. Pada bagian ini ditampilkan diagram alur dari proses AES. Proses dimulai dari plain text, kemudian dilakukan operasi seperti add round key, lalu dilanjutkan dengan beberapa round proses transformasi. Seperti di sini ada subbyte, cipros, dan selanjutnya. Di mana setiap round akan mengubah data menjadi acak hingga akhirnya menghasilkan ciphertext. Diagram ini membantu kita untuk memahami alur enkripsi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini untuk proses enkripsi AES. Dalam proses enkripsi AES terdapat beberapa tahapan utama yang dilakukan pada setiap round. Tahapan tersebut adalah subbytes, cipros, mix column, dan yang terakhir itu ada add round key. Keempat proses ini bekerja bersama untuk mengacak data sehingga sulit untuk dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kunci yang benar. Untuk masing-masing prosesnya di sini, subbytes itu digunakan untuk mengganti setiap byte menggunakan table S-box yang bersifat nonlinear. Yang kedua, cipros berfungsi untuk menggeser posisi baris dalam matriks agar data tersebar. Yang ketiga, mix column yang digunakan untuk mencampur data dalam setiap kolom menggunakan operasi matematika. Dan yang terakhir itu add round key, yang merupakan proses penggabungan data dengan kunci menggunakan operasi XOR. Kombinasi dari proses ini akan menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya di sini key expansion. Dalam AES, kunci utama untuk digunakan secara langsung pada setiap round itu melainkan dikembangkan terlebih dahulu menjadi beberapa round key. Proses ini bertujuan agar setiap round itu menggunakan kunci yang berbeda sehingga meningkatkan keamanannya. Proses ini bertujuan agar setiap round menggunakan kunci yang berbeda sehingga meningkatkan keamanan. Key expansion dilakukan menggunakan beberapa operasi seperti root word yang merupakan rotasi byte, row support, dan rcon atau konstanta round. Selanjutnya di sini untuk selain enkripsi, AES juga memiliki proses dekripsi. Proses dekripsi ini merupakan kebalikan dari proses enkripsi yang digunakan untuk mengembalikan enkripsi menjadi yang mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Tahapan yang digunakan pada dekripsi merupakan inverse dari proses enkripsi, sehingga data dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan kunci yang benar. Lalu selanjutnya di sini untuk kodenya.
Pada bagian ini saya tampilkan implementasi AES dalam bentuk program, yang dimana di sini program ini untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi data. Yang dimana di sini dapat kita lihat pada kodenya. Di sini pada plain text-nya saya dengan kata sandi pesan rahasia, yang dimana pada kode ini awal-awal mengubah ciphertext eh, menjadi apa namanya, kata yang acak, lalu dikembalikan lagi dengan menggunakan dekripsi eh, ke bentuk awalnya, yang dimana di sini adalah pesan rahasia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.